3.30 Jessica bilang masih di jalan. Tolong hargai saya juga. Jangan Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Diperiksa, diambil rupanya dari lambungnya. Dinyatakan bahwa tidak ada sianida. Anakmu diracun pakai sianida, Disitulah kita tahu Jessica pembunuh. Hanya 0,2 ditemukan sianida di dalam lambung. Mematikan tidak? Tidak mematikan. 7 tahun pasca vonis dijatuhkan dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin, cerita ini kembali menyeruak. Diangkat dalam sebuah film dokumenter, publik pun menilai banyak sekali hal janggal yang masih belum terungkap. Mulai dari dugaan adanya pihak yang kemudian ini berusaha untuk membungkam seseorang dengan menggunakan sejumlah uang, hingga tidak adanya bukti pasti atau secara langsung bahwa Jessica Kumala Wongso menaruh racun sianida ke dalam segelas kopi yang kemudian diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Kami akan mencoba mencari tahu cerita dan juga fakta selama persidangan yang belum pernah terungkap sebelumnya. Namun tentu kami menghargai keputusan majelis hakim yang telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso selama 20 tahun penjara dan saat ini Jessica pun sudah menjalani hukumannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Anda menyaksikan Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus TV One mengenai sidang lanjutan kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Anda bawa data yang mulia. Anda bawa data. Saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, tak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Jangan Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Tepat 7 tahun yang lalu, kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin telah berlalu. Namun sekelumit tanya mengenai dari mana datangnya racun sianida tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Kini kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin kembali muncul setelah perjalanan kasusnya diangkat lewat film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso yang ditayangkan di aplikasi Netflix. Beragam spekulasi kemudian muncul setelah film ini menyajikan berbagai fakta mengenai apa yang terjadi dalam peristiwa tragedi kopi sianida tersebut. Ada bukti dan ini bukan bukti kami. Ini adalah visum, ini adalah bukti dari Laprim Polri yang diajukan oleh jaksa. Karena saya lihat teliti tidak ada kelemahan-kelemahan, ya kan. Saya baca di sana 70 menit setelah meninggal Mirna meninggal, diperiksa, diambil rupanya dari lambungnya sampel itu. Dinyatakan bahwa tidak ada sianida, negatif sianida. Nah sekarang kalau 70 menit dalam keadaan fresh, masuk sianida ke dalam, katanya. Tetapi diperiksa 70 menit kemudian, sianida yang tidak ada. Masuk akal tak? Ya berarti kan nggak ada sianida. Bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit, itu mungkin saja. Kalau hanya 2,2, nanti kalau analisa saudara terserah. Kalau hanya 0,2 ditemukan sianida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan. Nah, baru kemudian di dalam dokumen berikutnya saya lihat 3 hari kemudian katanya oleh dokter Selamat diperiksa setelah diambil sampel ada 0,2 mg ada sianida, ya kan? Setelah 3 hari setelah di embalmment. Nah, padahal di awal tidak ada. Di awal nggak ada. Bisa nggak dari tiada menjadi ada? Dari nggak ada jadi ada? Bisa. Kalau dimasukkan setelah dia mati. Kalau saudara tidak memeriksa jantung,
apakah bisa saudara menentukan, oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung? Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung. Oke. Ya. Kedua, saudara tidak lakukan bedah di Jenazah, otak. otopsi. Jenazah otak. Ya. Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga bahwa kemungkinannya adalah cyanida itu bisa masuk sampai ke otak. Ya. Iya kan? Nah, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan otak? Permintaan dari kepolisian pada kita adalah seperti itu. Iya, dengan itu bukan salah Bapak kan? Iya. Gitu ya. Seperti yang diinfokan oleh Bang Oto tidak mau diotopsi, itu betul atau enggak? Betul. Saya pertama nggak mau diotopsi karena apa? Mamanya ini bilang ntar dihancurin lo anak lo. Otopsi itu dibelah-belah semua. Waduh, saya merasakan gitu. Aduh, Mirna dibelah-belah gitu. Kan anak saya. Oke. Kalau orang lain mah kayak otop, bodoh amat. Tapi awalnya mau atau memang sempat terjadi apa ya perbedaan persetujuan saya begitu? kalau soal itu saya nggak ikut campur. Biar aja mamanya yang putuskan. Tapi hasil akhirnya keluarga tidak menyetujui adanya otopsi. Setelah Pak Krisna Mukti datang, waktu itu dia Dirkrim begitu hebatnya, dia cuma tanya, ini kenapa ya meninggalnya? Gue denger-dengar dari Polsek Jati Baru ada masalah nih. Ya itu, habis minum-minum ngopi. Kok ngopi mati? Dia sendiri nanya sama saya bilang nggak tahu bang. Iya nanti kita lihat aja di Olivier. Nah, ternyata dia udah di Olivier, udah investigasi, menyita semua itu dari Polsek Jati Baru, sekalian menyita yang lain. Saya ditelepon di jalanan tuh waktu mau menguburin Mirna. Anak gue diracun pakai cyanida. Hah? Cyanida apa? Padahal kan itu belum otopsi Om. Tahu dari mana kira-kira? Jadi Mirna itu sebelum dikebumikan kita otopsi. Setelah hasil otopsi kan nunggu nih dari Labkrim. Besokannya. Jadi Kan artinya otopsi itu tetap dijalankan? Jalankan. Tetap dibedah secara keseluruhan? Oh enggak. Jadi hanya gini. pengambilan sampel informasinya? Jadi dokter Musyafak itu dia kan dokter mentor. Dia bilang kita buka dulu perut dah. Ini kan katanya minum kopi. Kita cari follow the coffee dia bilang. Jelas. Follow the coffee, buka perutnya semua, lambung. Wah, udah kelihatan cyanida. Dia unjukin saya begitu merah bang. Sebenarnya kan nggak ada masalah. Tiba-tiba hari ketiga dia sudah mau dikubur. Datanglah Krisnamurti. Itu menurut Netflix dan menurut juga si Salihin di persidangan. Jelas kata-kata situ. Pak Edi, itu anakmu itu diracun. Pertanyaan kita, dari mana Krisnamurti tahu itu diracun? Belum diotopsi, belum diambil sampel. Kepolisian sudah mengatakan bahwa jenazah tersebut itu diracun. mati karena diracun. Ini yang harus ditelusuri. Ini yang harus diusut. Kenapa dia bisa mengatakan anakmu diracun? Baru dilanjutkan dengan kata-kata, itu harus diotopsi. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau tidak diotopsi, maka tidak boleh dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. No otopsi, no crime. Kenapa jadi tidak diotopsi? Ya, itu pertanyaannya. Tadi pertanyaannya. Dan di situ Salihin keluarganya mengatakan setuju, hai otopsi. Ini hari keberapa dari Mirna meninggal? Iya, pas 2 malam kan di tempat rumah duka. Oke, hari kedua setelah Mirna meninggal. Iya, kita belum mikir apa-apa tuh. Belum mikir Jessica, belum apa. Lalu diotopsi, ya kan? Diambil sampel bagian lambung atau diotopsi secara keseluruhan? Tidak keseluruhan. Oke. Tapi ingat Tiara, Pak Musyafak bilang, kalau nanti di lambungnya nggak ketemu apa-apa, dia minum kopi, berarti ini anak ada kelainan yang lain. Ya, pasti gua bongkar. Di hari ketiga setelah Mirna meninggal. Loh, di mobil kita iring-iringan begitu. Oke, pada saat mau dikebumikan. Nah, waduh, saya udah kayaknya mau pulang Jakarta aja tuh, mau investigasi. Polisi soalnya udah kumpul di Olivier. Nah, kemudian saya berangkat pulang duluan, saya tinggal di kuburan itu karena saya mau buru-buru lihat di Olivier ada apa. Karena udah rame tuh di situ. Disitulah kita tahu Jessica pembunuh. Itu aja, gampang kok. Izin Om Edi, saya ingin menjelaskan kembali.
Hari kedua setelah Mirna meninggal, ini kan sudah ada informasi bahwa Mirna ini ternyata diracun begitu ya, Om ya? Iya. Padahal kan katanya informasinya di hari ketiga ini baru ditemukan adanya racun sianida. Nggak kepikir. Setelah tadi dilakukan sampel di bagian ya, lambung. bukan. Tunggu dari lab krim kan, belum datang gitu. Oke. Kemudian lab krim 1 ke 2 hari kemudian kasih tahu ini isinya sianida. Nah itu pagi itu saya tahu. Jadi yang ditemukan pada saat itu apa? Ya, Natrium. ini kan udah lama ya kejadiannya udah 7 tahun. Pokoknya begitulah ceritanya. Sianidanya jenis natrium sianida artinya. Menurut lab krim itu potasium sianida. Beli online juga bisa itu. Kaitannya dengan 0,2 mg ini betulkah karena kan informasinya yang kemudian menyebabkan meninggal dengan orang mengkonsumsi atau tidak sengaja teracuni oleh natrium sianida itu tadi atau potasium ini 50 mg dan di lambung merah. Bukan, kalau menurut dokter Nusamran Subandi itu 15 sampai 20 gram masuk pertama disedot. Kemudian setelah 2 hari kemudian diketemukan 0,2. Nggak tahu deh, kalau hitung-hitungan sih kayaknya susah ya. Jadi intinya beginilah, kalau dia nggak ketemu Jessica, nggak mati Mirna. Pertanyaannya, kalau itu penelitian penyidik, ternyata ada surat ini. Ini surat apa, Bang? Ini surat permohonan dari polisi kepada rumah sakit Untuk agar diotopsi. Tapi faktanya si dokter Selamat mengatakan dia tidak otopsi karena permintaan polisi. Sehingga ada 2 keterangan yang bertolak belakang. Berarti dari 2 ini ada mestinya dugaan saya di antara ini ada yang berbohong. Apakah Antara ini itu dikirim benar nggak kepada Selamat? Tapi Selamat mengatakan Tidak terima. Tidak terima. Tidak mengakui. Atau betul-betul Selamat tidak pernah menerima ini. Ini hanya ada dalam berkas perkara aja. Itu jadi soal. Ada 4 orang yang meminum kopi itu. Mirna, Haning, Devi, sama saya. Marwan juga minum ya cucu kayaknya. satu gelas yang sama ya? Yang satu kan waktu minum di meja, setelah itu kan mereka tes katanya. Iya setelah kejadian mereka minum lagi. Kalau Haning nggak waktu bersama, waktu Haning minum juga dia kan? Setelah Mirna minum. Enggak, Mirna minum, Haning minum. Terus Mirna jatuh. Kemudian si Devi ambil gelas itu, bawa ke belakang. Kan dia tes katanya. Nah gitu kan? Itu pakai pipet semua, Bang? Pipet juga gitu kan. Ya. Nah, pipet. Terus kasih Marwan juga ya, Marwan ya. Lupa saya. Bikin. Nah, ternyata nampaknya nggak mati. Hanya yang mati ada 1, yang 3 nggak mati. Gimana ceritanya? Itu waktu Terlihat dia jelas bunuh ya? Mirna. Wah jelas lah. Ya tapi kita nggak tahu apa yang dia masukin, tapi buktinya. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Bang, tapi ada yang menarik juga kan, kisah ini kan juga diangkat di dalam satu film dokumenter yang saat ini juga menuai sorotan masyarakat begitu ya, dan ada pengakuan barista, kemudian juga penanggung jawab dari kafe tersebut yang mengatakan bahwa memang kopi yang kemudian diminum oleh Mirna tersebut ada aroma tersendiri dan warnanya memang cukup berbeda di hari H kematian dari Mirna tersebut. Ini apa fakta yang kemudian diterima oleh Bang Oto? Ketika perkara itu saya sudah tangani, saya pergi ke penjara, dan disitulah saya yakin betul dia tetap mengatakan saya tidak berbuat. Kalau saya berbuat, kalau mau tinggalkan saja. Tapi saya tidak berbuat. Dan dengan teknik interview yang saya miliki, saya beberapa kali tanya, saya yakini memang dia tidak berbuat.
Keluarga waktu itu nggak ada yang sangka satu pun, saya sedikit pun tidak terlintas kalau Jessica yang bunuh. Jadi itu malam kita keluarga besar tuh di rumah duka lagi mikir-mikir, ini kenapa ya Mirna kok mati ya? Apa dia minum kopi? Nggak mungkin, nggak ada kopi membunuh orang kan? Coba di dunia ada nggak terjadi minum kopi mati? Nggak ada. Ya mungkin persentasinya 0,0 lah. Mungkin dia punya darah tinggi apa itu. Mirna sehat walafiat, kalau nonjok saya aja sakitnya setengah mati. Itu menunjukkan betapa banyak, Anda buka Google, betapa banyak orang yang mati karena kopi. Dan berapa tuntutan perkara pidana karena adanya minum mati karena kopi, minimal pingsan. Yang kemudian menjadi pertanyaan, Om Edi, ini kan juga belum ada bukti pasti ya, kapan sebenarnya Jessica ini memasukkan racun dalam gelas kopi Mirna. Makanya buka linknya digital forensik, Muhammad Nuh memberi itu menjadi saksi dalam kasus cyanida. Nah itu kelihatan di detik keberapa menit keberapa, yang 15 menit dia bilang dia masukin itu timingnya itu waktu dia bunuh Mirna. Wah jelas lah. Ya tapi kita nggak tahu apa yang dia masukin, tapi buktinya kemudian yang dia bohong itu bag ditaruh di kurung, dia bilang enggak. Dia nggak pegang gelas Mirna, itu dipindahin ke kanan menjadi kunyit begitu kan, itu cyanida isinya. Karena ada 4 orang yang menghisap atau meminum kopi itu dari wadah yang sama pada saat yang sama, maka seharusnya semuanya harus meninggal kalau betul ada cyanida. Artinya berarti di dalamnya sebenarnya nggak ada cyanida. Buktinya ada 3 yang hidup. Jadi yang satu apa sebabnya? Tuhan yang tahu. Cicip itu dengan minum beda. Juga yang Hani nggak enak sama Mirna. Karena lu coba Kenapa mereka bisa baik-baik aja ketika kemudian mencium? Ya, saya jelaskan. Jadi itu Hani itu di deket tuh kaget tuh dia lepas. Jadi cuma di lidah. Devi sama. Ya. Yang lain-lainnya nyoba sama. Tapi kan artinya setelah kemudian tidak minum, pasti. Saya pastikan. Dipastikan tidak minum. Tidak. Kesaksiannya tapi di pengadilan bahwa Hani sempat minum informasinya. Enggak. Ya kan dia nggak enak sama Mirna itu. Keluarga kita ini. Oke. Kok disuruh sama Mirna lu nyoba ya, padahal enggak. Kan kelihatan tuh di CCTV. Ini jam yang tertera di atas 15.34.9. Ini siapa Anda kenal? Itu Anda lihat, kenal dengan baju yang ini? Itu siapa? Jessica. Jam berapa Anda bacakan? Tadi 15.30 pada saat datang. Benar yang Anda katakan bahwa 3.30 Jessica bilang masih di jalan ya? Masih di jalan 3.30. Ini 3.31 dia sudah ada di Olivier. Bahwa di dalam studi kejahatan, orang itu mau melakukan kejahatan ada istilahnya motret. Kalau orang di pinggir jalan, preman bilang dia gambar dulu. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. 3 hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Jadi ketika dia datang, dia kemudian pergi berbelanja. Bahkan toko di mana dia berbelanja, itu sebetulnya barang-barang itu bisa ditaruh di dalam satu kantong goodie bag. Tapi Jessica sengaja meminta lebih dari 1 goodie bag. Ini menyangkut adanya tadi malam berita di TV One, catatan demokrasi. Prof. Edi mengatakan, yang saya sangat sedih, dia sahabat saya, teman saya. Apa itu, Bang? Dia menuduh, menyiarkan kabar bohong ya. Dia mengatakan, Jessica 3 hari sebelum kejadian sudah datang sana untuk memotret situasi. Aduh, saya sedih banget. Fitnah keji. Di dalam pembelaan saya ini selalu saya angkat isunya. Bagaimana mungkin seorang Jessica bisa merencanakan pembunuhan di tempat umum, di tempat yang sama sekali tidak pernah dikunjunginya. This is the first time. Itu adalah tempat pertama kali dia kunjunginya. Itu selalu pembelaan kami. Keterangan dari siapa Bang lantas yang kemudian didapatkan Kemudian dan saya beredar? tidak tahu. Bahkan itu ada yang menanya, betul 3 hari sebelumnya dia sudah muter-muter motret di sana.
Itu pertama kalinya Jessica Saya datang ke mohon, Pak Oliver Edi. artinya. Ya, saya mohon Pak Edi, tolong luruskan itu, cabut itu. Kita bersahabat. Jangan katakan yang seperti itu. Itu sangat merugikan Jessica. Waktu itu Devi ditanya, dan pegawainya saya lupa, setelah meninggal apa yang diambil oleh polisi. Maka yang diambil oleh Devi mengatakan gelasnya itu diambil, kemudian sebagian dituang ke botol. Saya juga heran, untuk apa dia tuang ke botol? Ini pertanyaan pertama. Ini yang disebutkan tidak ada berita acara mengenai proses Belum di ini situ, ya? belum. Oke. Langsung dituang botol. Yang sebagiannya ini direp, terus yang botolnya ditutup. Jadi ada Sisa? satu gelas sisa, ada botol satu. Sampai ini di penyidik, apa yang terjadi? Ini kan dikirimlah ini ke Mabes. Oke. Dokumen yang kami dapat dari Mabes, maka ternyata yang diterima oleh Mabes itu adalah 2 botol, 1 gelas. Tapi gelasnya yang gelas Kita nggak tahu. Saya asumsikan aja lah, oke lah kita periksa 350. Tadi kamu bilang 320, kita katakan dulu lah 350 ini. 350. Oke. Kan diminum Mirna. Iya. Kan Karena diminum honey. 350 itu adalah ukuran penuhnya dari Ya, gelas tersebut. kan diminum honey. Diminum Devi. Menurut ahli daripada jaksa, sekali sedot itu adalah 20 mili. 20 mili. Menurut ahli mereka. Jadi kalau ada 4 orang yang menyedot ini, berarti sudah kurang de 80. Berarti sisanya seharusnya berapa? 270. Itulah sisa minuman ini seharusnya. Tetapi yang diperiksa oleh Hakim Polri 350. Izin Om Edi, saya sempat juga mewawancarai Bang Oto ya. Kemudian menjelaskan bahwa bukti dari pengadilan yang dibawa ini kopinya ini masih utuh ya. Ini kurang lebih 370 ml kalau tidak salah. Itu ukuran gelas yang masih utuh begitu. Padahal secara logika kan sudah diminum ya. Mungkin paling banyak oleh Mirna, kemudian juga beberapa kali diambil baik itu oleh Bu Devi atau kemudian itu juga dia oleh ngarang Hani. itu. Si Oto ngarang. Kenapa bisa barang buktinya tersebut utuh kalau menurut pandangan Om Edi sendiri? Bukan utuh, itu kan setelah direp sama Devi dibawa ke Labkrim, diperiksa lah di sana, kan pasti dituang-tuang apa bukan? Kita mana tahu. Ya, jadi Oto kalau dia tahu begini-begini hitung begitu, kapan ngelihatnya dia di Labkrim? Kan orang Labkrim yang tahu, saya aja juga nggak tahu kan. Jadi itu bukti asli ya Om Edi? Asli. Kopi Saya yang dibawa pastikan ke pengadilan. kalau enggak saya masuk bui 7 tahun. Itu ancamannya begitu. Nggak takut. Memang benar kok apa adanya. Nah, masuklah telepon dari orang yang memasukkan barang tersebut di ruang transit tadi. Apa itu, Pak? Udah. Kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin diangkat lewat film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Beragam spekulasi kemudian muncul setelah film ini menyajikan berbagai fakta mengenai apa yang terjadi dalam peristiwa tragedi kopi sianida tersebut. Salah satu sosok yang muncul dan menjadi sorotan di dalam film dokumenter Ice Cold adalah Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang kemudian mengaku pernah mendapat ancaman dan percobaan suap saat memberikan komentar mengenai kasus kopi sianida ini. Jelas membangun rasa penasaran publik. Apa dan siapa sebenarnya tujuan mengancam dirinya? Dalam film dokumenter tersebut ini kan juga turut disoroti ya, ramai sekali masyarakat membahas gara-gara statement yang kemudian dikeluarkan dari Bang Reza sempat menerima sejumlah uang begitu dari pihaknya. Pada saat itu tidak pasti. Ini kalimat yang keliru. Bukan terima ya, semacam diberikan. Tapi kemudian begitu, diserahkan oleh KPK. Saya ingin tahu sebenarnya seperti apa kejadiannya secara rinci langsung dari Bang Reza, secara detail, karena ini kan menimbulkan apa ya, persepsi juga dari masyarakat bahwa wah ini siapa sebenarnya kasus orang di balik ini semua begitu, yang kemudian berusaha untuk membungkam salah satu orang yang bersuara yang turut menyoroti kasus ini.
Sebagaimana kosakata yang saya ucapkan di film itu bahwa saya dikasih. Tapi kemudian sebagian masyarakat, sebagian warganet justru menggunakan kosakata Reza menerima. Okay. Kedua hal yang berbeda. Benar bahwa saya dikasih. Tapi apakah saya menerima? Saya pastikan tidak sama sekali. Sepeser pun ya Bang ya? Sama sekali. Nah, sekarang situasinya seperti apa ya? Jadi pada saat itu saya diundang oleh salah satu media untuk juga berbagi perspektif, bertukar pikiran tentang kasus ini. Tanpa saya sangka, saya duga ternyata ada pihak lain juga yang dihadirkan oleh media itu untuk juga menjadi narasumber di sana. Dan pihak lain itu maksudnya sebagai apa? Sebagai narasumber di tayangan itu, di program televisi itu. Kapasitasnya sebagai narasumber? Sebaiknya tidak usah saya sebut. Tetapi yang mengamati juga kan atau dari pihak? Tapi yang saya pastikan dia sangat tidak sependapat dengan saya. Jadi kita ngobrol di dalam acara itu secara live. Setelah selesai kita kembali ke ruang tamu atau ruang transit. Seingat saya di ruangan itu ada 4 orang. Saya, kemudian pihak lain yang menjadi narsum. Ada satu lagi pihak yang juga menjadi narsum. Nggak bisa disebutkan ya Bang? Sebenarnya tidak usah. Tapi ada pihak keluarga juga di situ, pihak dari keluarga. Pokoknya pihak yang berseberangan Mirna dengan saya. Salihin? Pokoknya pihak yang berseberangan. Dan ada satu dari televisi itu sendiri, saya lupa apakah dia host, ataukah produser, ataukah guest booker, intinya ada satu orang. Okay. Nah, jadi pada satu momen, kru dari televisi ini mengajak saya berbincang. Sementara pihak lain ada di sebelah sana. Dari sudut mata, saya lihat bahwa tiba-tiba tas saya diambil. Tas saya diambil, tas ransel yang biasa saya pakai itu diambil. Reaksi Bang Reza? Nah ini yang ingin saya katakan. Saya sempat mencoba menahan tas itu, tetapi kemudian tas itu seperti ditarik kencang. Untuk tidak menggunakan kata dirampas, dipaksa pokoknya tas itu harus diambil. Firasat saya mengatakan, ini kalau saya memposisikan diri secara frontal, ini bakal ribut di depan banyak orang dan ribut di depan kru TV. Saya pikir bukan merupakan sikap yang bijak. Tapi dari sudut mata, saya coba dan dengan telinga saya coba mengandalkan panca indera saya untuk memastikan apa yang orang ini perbuat terhadap tas saya. Betul. Ternyata tas saya dibuka dan saya mendengar bunyi kertas gitu. Begitu selesai operasi memasukkan barang ke dalam tas saya itu anggaplah selesai, saya segera keluar ke teras, kemudian ke lokasi parkir. Apa yang saya lakukan di lokasi parkir? Saya coba menimbang-nimbang. Ini situasi saya akan seperti apa ini dalam ruangan seperti itu, konsekuensinya saya akan mengalami seperti apa. Akhirnya saya putuskan untuk menelpon seorang kenalan saya. Saya putuskan untuk menelpon Pak Laode. Nah, kenalannya saat ini bolehlah saya sebut namanya ya, Pak Laode, yaitu saat itu menjabat sebagai komisioner KPK. Ternyata berbeda responnya. Pak Laode bisa saya katakan bersepakat dengan saya bahwa situasi ini adalah situasi yang tidak wajar. Yang harus disikapi secara serius, bahkan termasuk kemungkinan melibatkan otoritas penegakan hukum. Lalu Pak Laode yang mengatakan saya tunggu di situ, saya akan kirim personil, pastikan bahwa kemudian barang tidak berpindah. Sejauh saya sama sekali tidak menyentuh tas saya. Sama sekali Bang ya? Setelah tas saya diambil, saya tidak pegang, saya tidak sentuh, saya tidak geser, saya tidak melakukan manipulasi apapun terhadap tas saya sejak itu diambil. Tetap di ruangan itu artinya? Tetap di ruangan itu. Tetap di ruangan itu. Nah, masuklah telepon, kring, dari orang yang memasukkan barang tersebut di ruang transit tadi. Dia menggunakan kata ETA. ETA uang jajan buat di Bogor, ya, karena saya tinggal di Bogor. Apa itu Pak? Udah, akhirnya selesai komunikasi. Sempat menolak Bang Reza? Oh jelas lah, saya kata, ini apa Pak? Untuk apa segala macam? Udah uang jajan untuk di Bogor, gitu ya. Ada sebut kaitannya dengan mungkin kasus tertentu, salah satunya mungkin yang lagi disoroti pada saat itu Mirna dan juga Jessica. Oh jelas lah, kan tadi saya katakan. Sempat disebut tapi artinya. Oh tidak, dia dalam tidak menyebut. Percakapan itu sama sekali nggak Tapi disebut. kan patut diduga, bahkan saya patut diduga kuat. Kenapa? Karena posisi saya adalah berseberangan dengan dia, berseberangan dengan dia dalam kasus ini. Saya memahami bahwa kemudian dimasukkan barang ke dalam tas saya sebagai upaya untuk memastikan saya tidak lagi mengambil posisi yang berseberangan dengan dia, tidak lagi memberikan berbagai macam pandangan yang kontras dengan dia. Nah, selesai, saya tetap di lokasi parkir, area parkir,
Sampai kemudian ada beberapa personil dari televisi tersebut yang bertanya ke saya, ada apa mas, ada apa mas? Saya bilang saya belum bisa kasih penjelasan apapun sampai ada personil dari KPK yang datang. Personil KPK? Iya. Jadi ruang itu disterilkan ternyata oleh mereka, oleh teman-teman di TV. Tetap di situ. Okay. Dikunci bahkan oleh security dari televisi tersebut. Ya. Karena datanglah sejumlah personil KPK, personil memakai sarung tangan dan segala macam. Mereka keluarkan barang itu, masukkan ke amplop, mereka bawa. Om Edi, izin saya juga ingin Om Edi mengomentari mengenai salah satu orang begitu ya, kita sebut ini adalah Bang Reza Indragiri yang kemudian mengaku sempat mendapatkan sejumlah uang dari salah satu pihak Iya, tertentu. berapa juta perak buat dia ongkos pulang. Itu siapa yang memberikan? Saya. Dari Om Edi langsung? Iya. Seperti Kita apa waktu itu narsum bersama Bang ya, Reza Indragiri? Bareng lah berapa orang gitu. Terus dia bilang, saya tanya, ini kan hujan gede, lagi musim hujan tuh itu waktu. Terus pulang naik apa? Nggak tahu dia naik apa. Ya udah saya kasih, waktu dia kencing saya kasih. Nggak usah sebut aja namanya, Edi Darmawan gitu. Dia mau apa? Karena banyak yang bertanya ya ternyata. Iya, saya kasih. Pihak itu adalah dari Om Edi yang saya memberikan memang Bang Reza tangannya Indragiri. itu berbuka untuk orang yang nggak punya duit untuk dia pulang. Banyak yang menyebut itu adalah Sogokan. dugaan untuk membungkam informasi dan juga tanggapan Membungkam, dari Om masa Edi berapa sendiri juta seperti perak? apa? Gila kali. Enggak lah. Sekarang begini, saya tanya balik. Kalau membungkam dia bisa apa saya diuntungkan? Enggak juga, dia cuma bilang ya soalnya kalau membunuh tuh harus dari dekat, dari jauh, nggak mungkin dari dekat. Kira-kira ngomong begitu doang. Saya pikir lu bawel amat sih, cawe-cawe mulu. Boleh tidak disebut ini sebagai kekhawatiran keluarga? Enggak. Atas campur tangan dari Bang Reza Indragiri? Enggak ada takut. Om? Enggak ada takutnya, sama dia apa urusannya. Kemudian sejumlah uang tersebut diberikan kepada KPK, ada tanggapan tersendiri Om Edi? Pertama, duitnya berapa? 3 juta, 5 juta gitu kan. Itu jumlahnya sebenarnya berapa? Saya nggak ingat, saya ambil dari kantong. Kisaran- Kan saya kalau bawa tas begini uang semua nih. Saya ambil, masukin. Dikit lah, ya nggak usah 3-4 juta. Sempat ada penolakan mungkin dari Bang Reza? Enggak, dia lagi kencing. Diem aja tuh. Enggak bertemu langsung ya, artinya pada saat memberikan Om Edi? Loh, Tidak. kita lagi ngobrol di meja. Artinya tidak sempat memberikan secara langsung Tidak, uang tersebut? saya masukin di tas dia buat ongkos. Karena dia hujan gede, biar naik Grab lah begitu. Apa kurang baik Om? Malah dilaporin KPK. Gue bilang lu bisa tangkap gue, coba aja di KPK sana gitu loh. Laporin. Orang KPK itu kan untuk yang merugikan negara. Baru ditangkap loh. Karena dari Bang Reza sendiri juga mengkhawatirkan, Om Edi izin ini karena saya juga mengutip keterangan dari Mengkhawatirkannya kenapa? mengkhawatirkan bahwa ini adalah bentuk intervensi. Itu Om jamin dengan jiwa Om, tidak ada ngasih apa-apa. Cuman kalau narasumber seperti ahli-ahli, itu ya tiket kita yang belilah. Ya duit kecil gitu, buat tiket, buat nginep, ya kan? Ya, mau siapa yang bayar? Polisi? Ya udah nggak mungkin lah. Ya kan? Mereka kan budgetnya juga terbatas. Apa yang terjadi dengan Bang Reza setelah itu? Adakah ancaman-ancaman? Nah. Telepon-telepon juga mungkin? Beberapa menit setelah saya diskusi live di salah satu stasiun radio di daerah Menteng. Mengenai kasus Jessica? Kasus Jessica, tiba-tiba saya menerima telepon. Pihak penelpon sebetulnya orang terkenal ya, saya yakin orang terkenal, orang yang juga punya otoritas. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Udah deh, stop aja bicara-bicaranya. Stop aja deh, nanti saya tunjukin bukti-bukti deh. Terlibat juga Bang dalam kasus ini artinya? Pernah memberikan pandangan mungkin? Oh dia orang tersebut? punya peran yang sangat penting pada kasus ini. Oke. Punya peran sangat penting. Udah deh, bicara-bicara udah stop deh, nanti saya tunjukin bukti. Gitu. Sebatas itu. Tapi maksud saya obrolannya cukup lama, tetapi intinya adalah seperti itu. Mengingat yang bersangkutan pemegang otoritas dan seumur-umur belum pernah saya ditelepon
untuk diam seperti itu, maka saya menyimpulkan ini pun ada kaitannya dengan kasus kopi sianida itu. Kalau yang meminta saya stop bicara orang biasa, mungkin saya tidak menganggap itu sebagai sebuah tekanan. Gitu. Belum bisa dibuka juga ya Bang? Ini dari pihak mana? Saya tidak usah. Tapi bukan kepolisian? Yang jelas dia punya otoritas. Adi Firmansyah sudah menyatakan tidak bisa dinyatakan kematian seseorang dengan racun tanpa otopsi. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Prof Gayus, langsung saja ya berbicara mengenai kasus Jessica Kumala Wongso dan juga almarhum Wayan Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida yang saat ini muncul kembali perhatian publik dan juga disoroti, Prof. Kita ketahui ya, mungkin perhatian masyarakat pro kontra yang saat ini muncul ini juga bisa sebagai indikasi bahwa ada yang belum selesai dalam tanda kutip pada saat persidangan. Kalau ada ketidaksesuaian dari proses hukum yang telah berlaku berjenjang-jenjang, ya, dari PN memutuskan 20 tahun, PT menguatkan itu menjadi 20 tahun juga, MA di tingkat kasasi menguatkan 20 tahun dengan pandangan yang sama, kemudian hakim-hakim PK juga memutus yang sama. Nah, ini seragam 20 tahun, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan Pak Hakim sudah yakin, ya, ada persesuaian terhadap perbuatan yang dikaitkan dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang alat bukti yang sah. Izin Prof, sekalipun belum ada satu bukti pun yang kemudian ini bisa betul-betul memastikan kapan tepatnya Jessica ini kemudian memasukkan racun ke dalam kopi Mirna Salihin ini. Begini ya, bukti langsung namanya ditanyakan tadi, bukti langsung Direct evidence dari perbuatan ini atau delik ini. Hukum tidak melihat langsung seperti itu yang baru menjadi kepastian. Bisa direct, bisa indirect. Jadi ketika memasukkan tidak saat itu kan bukan berarti dia tidak memasukkan. Ini hanya contoh saja. Saya tidak mengatakan itu benar atau salah. Karena hakimlah yang akan memastikan. Tapi walaupun tidak langsung melihat bahwa terdakwa ini memasukkan langsung begitu, tapi perbuatan yang indirect juga menjadi matinya orang, dan banyak peristiwa itu, atau menyuruh orang, ya. Perkara lain kan dia menyuruh, pasal 55, orang melakukan pembunuhan kan disuruh oleh orang lain, pasal 55 ayat 1 ke 1, itu begitu. Jadi tidak harus ada fakta kepastian hukum bahwa orang itu melakukan membunuh langsung atau menaruhkan racun, tidak seperti itu. Terus dibilang lagi, ini kan nggak perlu bukti langsung, direct evidence, harus indirect evidence. Ini juga salah penerapan indirect evidence. Itu dalam teori mereka ingin tahunya. Kalau indirect evidence, betul, boleh tidak langsung. Tapi harus juga dibuktikan dengan bukti yang mana dia yang terhubung. Dengan perbuatan Jessica yang ada yang melihat, tidak terhubung. Ya kan? Fakta Mirna meninggal karena sianida tidak terhubung. Ya kan? Yang melihat tidak ada. Mengapa saya begitu yakin? Saya membaca itu, saya pengalaman sebagai ahli di pengadilan itu bukan 1-2 kali, lebih dari 100 kali. Ketika kasus Jessica itu, berita acara pemeriksaan saya lebih dari 200 halaman. Karena saya membaca seluruh keterangan ahli dan keterangan saksi. Bahkan saya melihat 9 CCTV dihadirkan untuk saya melihat dulu baru saya memberikan keterangan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Imade Gelgel, Hani jelas tidak mungkin karena dia datang bersama Jessica, bersama Mirna. Percobaan kalau itu ditaruh sianida pada saat air masih mendidih dituangkan dari termos dari teko, itu pasti baunya menyengat. Sementara gerak-gerik Yusuf sebagai pramusaji itu 100% terekam oleh CCTV. Maka pertanyaannya gampang saja, kalau bukan Jessica itu siapa? Hantu. Nah, tetapi Prof Edi waktu kemarin itu menyatakan di sana, saya meyakini Jessica bersalah, pelakunya karena dia
telah membaca keterangan ahli dari Gelgel, Dr. Gelgel. Bagaimana seorang ahli bisa meyakini? Ahli itu kan nggak perlu keyakinan. Ahli itu kan independen kan. Dan kenapa dia harus baca keterangan Gelgel? Yang dimintakan keterangan dia, bukan keterangan Gelgel. Dan dia mengatakan saya meyakini dia pelakunya gara-gara membaca keterangan Dr. Gelgel. Ya seharusnya ilmu dia yang diterapkannya, bukan ilmu Gelgel kan. Ahli Ketua Forensik Indonesia sendiri ya, Ade Firmansyah, sudah menyatakan tidak bisa dinyatakan kematian seseorang dengan racun tanpa otopsi. Bahkan dia mengatakan itu dogma di seluruh dunia. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Pak Medi, sedikit saya mau minta komentar juga. Karena tadi kita awali dengan tanggapan netizen ya, dengan adanya film dokumenter tersebut. Banyak yang kemudian ini meminta untuk dibuka lagi. Tadi Om Medi juga sempat menyinggung gerasi seperti itu. Mereka mendesak untuk kemudian kasus ini dibuka lagi. Ya coba aja kalau bisa. Itu sudah inkrah. Kan dia ngomong. Waktu dia bilang, banding. Kan sok jago tuh Otto. Banding. Nah, bilang lihat aja hasilnya. Tolak. Kemudian ke Mahkamah Agung. Arti jual Kostar lagi mati dulu. Ya, tolak. That means itu benar-benar dibunuh si Mirna itu. Gitu kira-kira. Buktinya sudah cukup jelas menurut Bang Om Medi ya. Untuk hukumnya. Sekarang lu minta gerasi. Pengacara dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menyebutkan banyak sekali bukti yang sebenarnya ingin ia hadirkan pada saat itu namun tidak dipertimbangkan dalam persidangan. Sementara ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, tetap meyakini bahwa pembunuh dari Mirna adalah Jessica Kumala Wongso. Lantas mungkinkah Jessica nanti akan melakukan pengajuan gerasi dalam kasus ini? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.